wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini pertemuan yang kedua ya. Kaifa halukum ya syabab? Alhamdulillah khair. Kaifa amsaitum? Amsayna ala Islam, ala fitratul Islam wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Kalau soal amsayna itu maksudnya gimana sore kamu kayak gitu. Kalau kaifa asbahtum itu gimana pagimu gitu. Langsung ya. Kalau mukadimah tadi yang saya baca, paham artinya enggak? Itu sering biasanya dibawa ya, dipakai ya. Nah, coba terjemahin ya. Innal hamdalillah artinya apa? Sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Apa nahmaduhu? Ya, benar. Kami memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuhu. Nasta'inuhu itu dari kata ista'ana yasta'inu. Apa itu? Nanti biar kalau dengar itu, oh iya artinya gini gitu. Wa nasta'inuhu artinya ista'ana yasta'inu artinya memohon pertolongan. Nah, oke. Iya karena kudu wa iya karena nasta'in. Oke, tulis nggih. Insyaallah sekarang besar. Atau pakai yang kecil aja. Ya, sebentar ya. Ista'ana. Ya. Oke, enggak apa-apa. Ista'ana yasta'inu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kami memuji Allah Subhanahu wa taala dan kami memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Apa itu artinya nastaghfir? Ya, dari kata apa? Istighfar yastaghfiru, istighfaron. Makanya kalau disebut istighfar, itu masdarnya gitu. Ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah. Apa na'udzu? Na'udzu billah min dzalik. Benar, Masya Allah. Na'udzu billahi min syururi anfusina. Apa itu syurur? Jamaknya benar, itu jamak. Syarrun syurur, ya itu artinya keburukan. Ya, jadi baru ya. Syarrun harokatnya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Anfusina jamak apa artinya? Diri kami, ya. Mufradnya apa? Nafsun, ya benar. Nafsun, anfus, ya. Jadi kami meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kami sendiri. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan kami memohon ampunan dari keburukan diri kami. Ya. Soalnya ke diri itu juga ada keburukan-keburukan, ya enggak? Ya dalam keadaan saya lagi sendirian, tiba-tiba nih diri ini pengen ngelakuin sesuatu, ya kan? Kita alami toh. Nah, itu kita berlindung minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sayyiat itu apa? Keburukan juga ya. Sayyi'atun sayyi'at. Artinya keburukan.
Jadi kayak syarrun sama sayyiat itu mirip. Wa min sayyiati a'malina. Artinya amal itu apa? Benar. Jamak dari apa? Benar. Sayyiatun jamaknya sayyiat. Wa min sayyiati a'malina artinya keburukan juga. Kemudian may yahdihillah fala mudhillalah. Artinya apa? Man itu artinya siapa, barang siapa. Yahdi artinya yahdillah, diberikan petunjuk oleh, kembali kepada Allah. Fala mudhillalah artinya maka tidak ada bisa orang yang mensesatkannya. Jadi siapa saja dari hamba yang diberi petunjuk oleh Allah, maka nggak ada yang bisa menyesatkan orang tersebut. Paham ya? Karena hidayah itu ada hidayah dua, hidayah taufik sama hidayah irsyad wal bayan. Jadi hidayah itu taufik itu dari Allah. Jadi ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad wal bayan. Kalau irsyad wal bayan itu misalnya ustadz atau kiai itu ngarahin kita. Adapun hidayah yang di dalam hati itu yang menggerakkan siapa? Itu Gusti Allah ya. Paham ya? May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah maka gak ada yang bisa menyesatkannya. Oke. Dan sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah kehendaki tidak mendapatkan hidayah maka ia tidak mendapatkan hidayah ya. Maka kita selalu meminta hidayah kepada Allah. Maka di salat kita selalu apa baca? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Kita terus itu 17 kali nggih. Ya kan minimal ya. Nah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Ini paham ya? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Alihi itu apa artinya? Alihi. Alun. Benar, alun itu keluarga. Jadi ini keluarga. Ya, jadi. Ada beberapa orang Arab itu misalnya namanya Alu Salman atau Alu siapa gitu. Itu artinya keluarga. Jadi wa ala alihi. Jadi kembali kepada keluarganya Kanjeng Nabi ya. Wa ala alihi wa sahbihi. Sahbihi itu siapa? Para sahabatnya. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Siapa artinya? Yang mengikutinya dengan baik. Tabi'ah itu mengikuti. Paham ya? Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaumiddin itu artinya hari kiamat. Amma ba'd. Nah, amma ba'd itu artinya fasul khitab. Jadi itu memindah dari muqaddimah ke inti pembahasan. Paham ya? Itu muqaddimah. Jadi insya Allah kalau dengar muqaddimah itu insya Allah paham ya. Dan mirip-mirip itu. Jadi kita lebih meresapi. Oh iya ya. Oh gitu ya. Gitu. Kemudian pada pertemuan sebelumnya, sebelum kita mulai kita membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Insyaallah sudah pada punya PDF-nya ya. Ada ngambil dulu HP-nya. Enggak apa-apa, santai mawon. Aman ya? Sudah. Coba ini sekarang saya baca dulu yang pertemuan kemarin. Mas-mas semua pahamin ya. Coba. Ana Muhammadun talibun fil ma'hadil islami adrusu takhassusal ulumi syar'iyyah wal lughatil arabiyyah wal ulumit tabi'iyyah. A'ishu fi madinati Salatiga wa astamti'u biqada'i waqti fi qira'atil kutubil islamiyyah wa ta'ammuqi fi dirasatil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyyah wal fiziyya wal kimiyya wa ilmul ahya wa ilmul falak wal ittila'i 'alayha. Usyariku fil anshitati tsaqafiyyah wad diniyyah allati yunazzimuha al ma'hadu wa atmahu ila tahqiqit tafawuqil akademi
wa khidmatil mujtama'i min khilali nashril ilmi wal ma'rifati al-islamiyah. Mafhum ya insyaallah. Sudah paham ya itu ya tentang seorang santri yang belajar di Salatiga dan dia menghabiskan waktunya untuk membaca buku, kemudian memperdalam pelajaran Al-Quran dan lain sebagainya. Mufradatnya ada apa aja kemarin? Sudah dicatat ya? Ataupun tugasnya sudah atau belum? Waktu itu nanti gimana konsepnya? Kita periksa di akhir atau udah belum ngerjain? Sudah? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum? Gimana enaknya ini? Misalnya ada yang dibikin jumlah mufidah, tapi kemarin kita sudah ini ya. Sudah apa-apa. Berarti kita lanjut yang pelajaran kedua aja. Nanti baru kita lihat waktunya ya. Itu ya. Enggak apa-apa ya. Ya udah dibuka halaman 8. Kalau di PDF-nya itu 17 atau 18. Usroti. Ya, sudah lihat? Ad-Darsus Tsani. Ya, ada. Ada. Sudah belum? Oke, ampun ya. Bismillah. Ad-Darsus Tsani artinya pelajaran kedua. Yang pertama, usroti, judulnya itu usroti. Apa itu usroti? Keluarga. Kalau usroti kembali kepada siapa? Saya. Kalau usrotuka, kamu laki-laki. Usrotuki, kamu perempuan. Ya. Usrotuna, keluarga kami. Ya. Itu kata ganti ya. Usroti, usrotuka, usrotuki, usrotu. Kalau dua laki-laki atau dua perempuan. Tahu nggak? Nah, ini ada kata ganti deh. Mungkin sambil ke situ nggak apa-apa. Hah? Berarti gimana? Kalau keluarga mereka berdua? Nah. Usrotuku kuma. Iya benar. Iya, kamu berdua. Laki-laki maupun perempuan itu sama. Nih, coba aku tulis ya. Yang pertama K, kemudian Ki, kemudian kuma itu barengan, kemudian kum, kemudian apa? Ada lagi nggak? Kunna, usrotu kunna ya. Kemudian ada lagi? Nggak ada ya. Sama usroti, iya, sama usrotuna. Oke. Ini gimana terjemahannya? Nanti gimana masnya nggak apa-apa. Misalnya nih K itu kembali kepada ini sambil kaidah dikit-dikit ya. Misalnya nih tentang pulpen. Kalau ini tinggal diganti aja. Qalamuka, qalamuki, qalamukuma, qalamukum, qalamukunna, qalami, qalamuna. Ya, mafhum. Nah, kalau usroh berarti gimana? Berarti usrotuka, usrotuki, usrotukuma, kalian berdua. Misalnya saya bilang ke Mas Rido sama Mas Aufa, usrotukuma ta'ishani fi kada misalnya. Ta'ish itu apa artinya kemarin? Asya ya'ishu. Aishu, ingat nggak? Hah? Bukan, Aishu. Ingat nggak Aishu? Hidup. Ya, tinggal atau hidup. Iya kan? Ingat ya, Aisyu fi Madinati Salatiga. Nah, mafhum. Nah, ini kalau kuma itu kembali ke dua orang. Kalau kum berarti jamak, ya kalian, laki-laki tapi. Kalau kunna berarti perempuan jamak. Kalau ya itu saya, na itu kami, ya. Bisa ya diganti ya misalnya nih. Tadi berarti usroti, usrotuka, usrotuki, usrotu kuma, usrotukum, usrotukunna, usroti, usrotuna, ya, mafhum ya. Jadi insya Allah maksudnya penggunaan apa itu bisa dipraktekin ya. To'amuka, to'amuki, atau enggak apa ya? Misalnya, tapi jangan, nggak usah deh. Misalnya godain, nggak usah. Ini kan misalnya mau pakai penggunaan nomor pi ya, tapi nggak usah nanti aja. Maksudnya kalau sudah halal. Gitu. Yaudah kita masuk ya, bismillah ya. Oke, nanti kalau ada mufradat baru bisa dicatat. Ana Ahmadu. Apa artinya? Saya Ahmad. Nah, Ahmad ini nama orang, ada yang pernah dengar nggak dia itu mamnu minas shorof? Pernah dengar nggak? Atau kalau belum ya udah kita ini aja.
kita apa namanya, kita lewatin aja, nggak tahu. Jadi mamluk minas sorof itu nggak bisa ditanwin. Ahmadun itu nggak bisa. Adanya Muhammadun itu baru bisa. Ada beberapa mufradat atau beberapa kosakata itu nggak bisa ditanwin. Nah, itu istilahnya mamluk minas sorof. Itu nanti aja deh, nggak usah. Jadi intinya ana itu apa? Saya. Coba hafal nggak? Ana. Dari awal berarti apa? Dhamir. Wa huma hum. Ya wa kunna antum anti antuma antunna ana nahnu. Berarti tidak perlu ya, udah pada hafal ya. Oke. Bagus. Alhamdulillah. Ana Ahmad, wulidtu wa nasya'tu fi usratin saghiratin takunu min 5 afrad. Walidi Aliyun wa walidati Fatimah wa akhil kabir Mustafa wa ukhti sughra Salma. Ta'ishu usrati fi baitin jamilin fi madinati Sulu. Ada yang paham yang Mas semua pahami apa? Tentang apa? Tentang keluarganya Ahmad. Nah, habis itu apa aja dia yang diceritain sama Ahmad apa aja? Wulid tuh. Ini mufradat baru nih. Apa tuh wulid tuh? Ya, walada yalidu. Iya, saya dilahirkan. Jadi ini sudah dicatat apa enggak? Nggak ada pulpen. Oh nih, monggo. Pakai punya saya nih. Tafadhol, dipakai. Tafadhol. Apa bahasa Arabnya pulpen? Ya, kalau bahasa Arabnya meminjam. Ya, astair qalamuka. Nah, gitu. Oke, silakan dicatat dulu, enggak apa-apa. Nggih, enggak apa-apa dipakai aja. Nggih, mboten napa-napa. Nih, saya tulis di sini aja ya, buat gantian biar lebih efektif. Sebentar. Walada yalidu. Sampun? Sudah ya? Nah, ini ada materi baru. Kita lihat, bismillah. Ana Ahmadu wulidtu wa nasya'tu fi usratin shaghirah. Jadi kita artikan wulid itu artinya apa? Saya dilahirkan, ya. Jadi gini, kalau walada yalidu artinya melahirkan. Berarti kalau diganti harokatnya, kalau tadi pertamanya diapain? Ini ada di kaidah di Ajrumiyah, ada yang udah hafal ya? Dzumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ya. Fa in kana madhiyan dzumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Apabila isim itu atau fi'il itu, mohon maaf, fi'il itu fi'il madhi, maka didomahkan huruf awalnya, kemudian dikasrohkan huruf sebelum akhirnya.
Wa in kana mudhari'an dzumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Nah, nanti dihafalin tuh bisa. Itu membantu. Atau enggak gimana ya? Berarti perlu belajar nahwu juga ya? Atau menurut Masnya kita ambil dari sini misalnya percakapan, kemudian ambil kaidah-kaidah secara langsung yang ada di percakapan atau secara urut? Kayak gini lebih enak? Gimana menurut Masnya? Gini aja ya, sambil jalan ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari ya. Kalau fi'il madhi itu artinya apa? Yang telah lampau ya. Atau mudhari itu untuk yang saat ini atau akan datang, ya kan? Kemudian di sini kalau misalnya ini namanya tuh istilahnya di ilmu nahwu apa? Artinya ini diistilahkan di ilmu nahwu apa? Majhul atau enggak lima lam yusamma fa'iluhu. Majhul itu artinya tidak diketahui. Saat bilang saya dipukul atau saya terpukul, nanti kita lihat di sini. Nah, misalnya nih ya, dilahirkan aja. Walada yalidu artinya melahirkan. Kalau kita pengen cerita, saya dilahirkan. Nah, berarti wulida yuladu. Wulid tuh itu kembali ke saya ya. Ada domir-domir ya. Paham ya? Paham ya Mas Alfa? Insyaallah. Wulidtu berarti saya telah dilahirkan. Nah, kemudian, contoh lagi. Doroba yadribu berarti fiilnya setelahnya gimana? Kalau ini kan artinya memukul ya. Nah, kalau dipukul ya benar. Kenapa? Lanjut. Enggak apa-apa. Oke. Berarti kalau saya telah dipukul apa? Dipukul apa? Ya, dipukul. Ini bacanya gimana? Kalau ini kan wulida yuladu, berarti duriba yudrobu. Ingat ya, tadi kalau fi'il madhi itu didomahkan di awalnya, kemudian dikasrohkan sebelum akhirnya. Oke. Nah, kaidahnya kalau di mudhari apa? Didomahkan awalnya, difathahkan sebelum akhirnya. Paham ya? Itu nanti mengganti, bisa berubah artinya. Yang arti yang awal itu artinya memukul. Kalau yang arti yang kedua artinya dipukul. Oke? Paham ya? Paham ya? Misalnya lagi apa? Misalnya mengambil bahasa Arabnya apa? Akhadha ya'khudhu. Nah, kalau diambil berarti ukhidha, benar, ukhidha yu'khadhu. Nah, saya memakan apa? Makan. Akala ya'kulu, ya'kulu. Kalau dimakan berarti ukila yu'kalu. Nah, mafhum ya? Minum. Syariba yashrabu. Diminum syuriba yushrabu. Oke, bisa ya? Mafhum ya? Itu nanti berganti artinya. Kemudian kita lanjut. Wulidtu wa nasya'tu. Apa nasya'a yansya'u kemarin? Sudah ada ya? Nasya'a yansya'u belum? Sudah ada belum? Kira udah. Udah ya? Atau Aisyu ya adanya ya? Aisyu ya, adanya Aisyu aja. Nasya'a belum ya? Yaudah, kita tulis deh. Ini sudah ditulis atau ini kaidahnya juga boleh ditulis. Misalnya apabila di harokah, ini nanti gini, kan fi'il itu nggak cuma 3 huruf ya. Ada yang fi'il 3-4 huruf. Contohnya apa? Menghormati itu apa? Atau memuliakan. Akroma yukrim. Benar. Akroma yukrimu. Atau kita tulis saja deh. Yukrimu artinya memuliakan ya. Yukrimu. Berarti misalnya kalau dihormati berarti apa? Benar. Sama aja. Jadi kaidahnya tetap didomahkan yang pertama dan dikasrohkan sebelum yang terakhir. Jadi bukan huruf setelahnya. Ini kenapa yang kita kasrohkan huruf ro? Karena yang sebelum terakhir itu huruf ro, gitu ya. Oke. Ukrima
yukramu. Mafhum? Mafhum ya? Mafhum Mas Aufa? Bisa dipahami? Benar ya? Oke. Gimana nih? Sebentar. Kita ganti lagi. Yang papan tulis besar sudah ya? Sampun ya? Alhamdulillah. Oke. Sebentar. Oke. Tidak apa. Oke. Nah, jadi mufradat yang baru apa tadi? Ulitu sama nasya'tu ya. Nasya'tu ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu? Nasya'tu dari kata apa? Ada yang bisa? Dari kata nasya'a. Ya benar. Nasya'a ya yansya'u. Artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nasya'a yansya'u artinya tumbuh. Tumbuh atau hidup. Tumbuh. Jadi saya tumbuh besar. Nasya'tu berarti saya tumbuh. Maksudnya paham ya? Ya. Jadi aku adalah Ahmad. Saya dilahirkan dan tumbuh di apa? Fi itu artinya dia, sudah tahu ya. Usrah artinya keluarga. Oke, mafhum. Fi usratin saghirah. Saghirah artinya kecil. Antonimnya atau mudotnya apa? Kabir ya. Mudot, tahu mudot? Mudot itu artinya lawan kata. Nah, anonim ya. Jadi ya udah, kita tambahin lagi. Mudot itu biar tahu. Antonim ya? Antonim apa sinonim? Oh, antonim. Oke. Oh iya. Antonim. Nah, kalau sinonim apa bahasa Arabnya? Ada yang tahu? Mudot itu artinya antonim. Kalau sinonim artinya muradif. Ya. Sinonim itu pakai i atau pakai i? Pakai i ya. Kalau bahasa Indonesia ya. Sinonim. Oke. Artinya persamaan atau apa sinonim? Persamaan ya? Ya persamaan kata muradif sama mudot. Oke. Nah, kalau saya tanya misalnya shaghirah mudotnya apa? Kabirah. Ya, benar. Mafhum ya? Oke. Kemudian wulidtu wa nasya'tu fi usratin shaghiratin tatakawwanu min khamsati afrad. Apa tatakawwan? Takawwana ya takawwanu. Bukan. Itu kawan. Bukan dari itu ya. Takawwana ya takawwanu itu artinya terdiri. Ya. Kenapa di sini pakainya tak? Tatakawwan. Bukan ya takawwan. Ini dia menceritakan dirinya. Tak marbutoh, bener, Masya Allah. Ya, Mas Rahim, bener. Mas Rahim ya, bener ya? Ah, Syahrul. Oh, kebalik. Nah, jadi dari kata apa tadi? Takawwana, mohon maaf. Takawwana ya takawwanu. Artinya ter apa? Terdiri ya. Terdiri. Nanti nih. Tadi kenapa tatakawan? Jadi takawwana, ini ada tasdidnya ya di wawunya. Takawwana ya takawwanu artinya terdiri. Mafhum ya? Jadi fi usratin shaghirah tatakawwanu min itu artinya dari khamsati 5 afrad itu jamak, itu jamak apa mufrad? Jamak ya. Apa artinya? Fardun afrad itu artinya ya kita orang. Fardun afrad itu orang. Oke. Berarti mufrad baru lagi ya. Fardun jamaknya. Nah, afrad.
orang atau ya orang, nggak apa-apa, orang aja. Oke, fardun afrod. Nih ini kalau ini buat ini saya buat pribadi sih. Jim itu kayak jamak. Ya, paham ya? Jadi di sini kenapa pakai jamak? Karena di situ disebutinnya 5 ya. Mufrad ada jamak. Nah, kalau mufrad itu 1, kalau jamak itu untuk 3 sampai atau 2, mulai dari 2 itu bisa pakai jamak. Ya, mafhum ya? Sampai di sini tatakawwanu min khamsati afrad. Kalau angka-angka sudah pada bisa ya? Coba. Wahidun, isnain, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah, ihda asyar, isna asyar, salasata asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar. Ya, jadi kan tadi tis'ah asyarah. Nah, jadi tinggal ditambah aja. Salasata asyar, khamsata asyar, sittata asyar, kemudian sab'ata asyar, thamaniyata asyar, tis'ata asyar, terus apa 20? Ishrun atau isrin. Nah, ishrun. Kemudian 21 jadi ihda wa isrin atau wahid wa ishrun. Nah, wahid wa isrin. Kemudian isrin wa isrin sampai seterusnya. Kemudian 31 misalnya. Wahid wa wala salasatin. Nah, 33. Ya, zikir kan 33 ya, subhanallah. Ya, salasuna. Marrah itu artinya kali, berarti 33 kali. Maksudnya. 50. Ya, 100. 100. Mi'ah, ya. 1000. Alf. Juta. Miliun, benar. Masya Allah. Ya. Miliun, ya. Bukan biliun, miliun. Sudah? Sudah kita lanjut? Ini terlalu meluas atau enak kayak gini? Enak gini ya, sambil nyinggung dikit ya. Oke. Siap. Khamsati afrod. Alhamdulillah sampai sini. Kemudian walidi. Dari kata apa berarti? Ingat ya tadi ada sudah kita hapus tadi. Yang ada kaki, kuma, kum. Berarti apa? Dari kata apa aslinya? Ya, kata aslinya. Wali. Kalau ianya dilangin berarti walidun. Ya, walid atau walidun. Mafhum, bisa difahami nggak? Mafhum ya? Maksud saya, kan ini walidi. Ini dinisbatkan kepada diri saya. Nah, ana atau saya mau misahin ya ini. Berarti dari kata apa aslinya? Walidun. Artinya apa Mas Syahrul atau Mas Rahim? Walidun artinya apa? Ingat nggak? Tadi ingat nggak? Ini ya. Kata kerjanya itu walada yaridu. Berarti ada isim fa'il, pernah dengar nggak isim fa'il? Pelaku. Misalnya nih, doroba yadribu, pelakunya berarti doribun. Nah, walada yaridu berarti pelakunya walidun. Azan ya? Sini atau di luar? Sini ya. Saya break dulu. Walidi Aliyun wa walidati Fatimah. Berarti apa tadi kita bilang? Ini isim fa'il atau pelaku. Misalnya doroba dhorib. Berarti walada walid. Berarti artinya apa? Benar, orang yang melahirkan. Maksudnya, masa ayah melahirkan? Enggak ya. Walid itu diambil dari kata ini. Walada yalidu. Jadi gitu. Nanti misalnya ada apa? Oh, ini diambil dari kata apa ya? Jadi biar lebih mudah untuk memahami. Oke, bisa dipahami. Berarti walid itu artinya ayah. Ditulis apa? Ditulis sendiri ya? Atau tak tulis? Berarti walidi berarti ayah saya atau ayahku. Enggak kepencet kan? Oh enggak. Kalau ayahmu berarti apa? Waliduka. Ayahmu calon istri misalnya. Apa? Bukan. Walidu ayahmu perempuan. Waliduki, benar.
Ayah kalian. Walidukum. Benar. Ayah kalian perempuan. Walidukun. Ya. Ayah kita semua. Waliduna. Waliduna. Benar ya. Mafhum ya. Oke. Jadi nggak usah saya tulis ya. Oke. Walidi Aliyun. Jadi dia memperkenalkan ayahnya. Nama ayahku adalah Ali. Wa walidati Fatimah. Dan walidati berarti apa? Ditambahin tak marbutoh. Berarti ibu. Ibu. Kembali kepada saya. Ibuku. Ya. Adalah Fatimah. Kalau ibumu berarti apa? Apa Mas Aufa coba? Ibumu laki-laki. Ibumu laki-laki. Tadi walidatun. Ya, tadi ditambahin K. Iya benar. Ibumu perempuan, Mas Ridho. Oke, Mas Zainul atau Mas Jejen. Ibu kamu berdua, laki-laki maupun perempuan sama. Apa? Ibu kamu berdua. Itu laki-laki sama perempuan sama. Apa? Dua. Ingat tadi? Walidatukuma, benar. Oke. Kemudian Mas Resta. Ibu kalian laki-laki. Ibu kalian laki-laki. Ibu kalian semua. Misalnya saya bilang ibu kalian. Nah, berarti apa? Walida. Ya, tambahin domirnya. Itu kita. Walidatu kum, benar. Kayak assalamualaikum. Semoga keselamatan bersama kalian. Kalau keselamatan kepada satu orang, assalamu alaika. Nah, misalnya kita lagi, semoga Allah berikan kita rezeki umroh ya. Saya lewat di depan makam Nabi. Itu kan kita disunahkan untuk salam kepada Nabi ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan ditunjukkan kepada satu ya. Mafhum ya. Saya menyalami dua orang. Boleh sih assalamualaikum boleh. Cuman misalnya dua orang. Assalamualaikum kuma. Mafhum ya. Nah, jadi berarti apa tadi Mas Resta? Ibu kalian? Benar, Masya Allah. Kemudian Mas Syahrul. Mas Syahrul benar. Ibu kalian perempuan? Oke. Ibu Mas Rohim terakhir. Ibu kamu, ibu kita. Berarti apa? Apa tadi kalau kita? Sudah dicatat Mas Rohim? Apa tadi? Walidatu. Nah, iya benar. Maksum ya, insya Allah teman-teman semua bisa diganti aja. Tadi misalnya kita praktekin, tinggal kita ganti. Kita lanjut ya. Oh ini di luar ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Wa itu artinya dan. Akhi. Nah, itu kalau yaknya dihilangin berarti apa? Jadi, akhun, benar, Masya Allah. Jamaknya apa? Ikhwan atau ikhwah. Nah, kita jadi tulis apa nggak usah? Udah pada tahu. Makanya misalnya nih, ya akhi, gitu. Akhi. Itu nanti. Nanti di sini disebutin kok ukhti ada. Sabar ya. Nah, kita tulis ya. Akhun, jamaknya ikhwah. Ikhwah atau ikhwan, boleh. Artinya saudara laki-laki. Oke, ini ya. Oke, bisa? Ya akhun ikhwah. Ini tuh hamzah. Ikhwatun. Oke, mafhum? Nanti ditulis enggak apa-apa. Wa akhi al-kabir. Kabir berarti yang paling besar, dan saudaraku yang paling besar. Berarti tinggal kita ganti aja. Saudaramu laki-laki, akhuka. Kita coba sendiri misalnya. Oh, akhuka, akhuki, akhukuma, akhukum, akhukunna, biar kita lancar. Paham ya? Aku kan kita biar bisa komunikasi ya. Akhuna, berarti apa? Kita. Hada akhuna. Ini saudara kita. Kemudian apa? Akhi yang terakhir ya. Nah, kita wa akhi al-kabir Mustafa. Berarti dia memperkenalkan saudaraku yang paling besar atau kakakku itu namanya Mustafa. Apa arti Mustafa? Kita sering dengar
Ada yang tahu? Dari kata apa? Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa artinya Mustafa? Mustafa, istofa, yastofi itu artinya yang terpilih. Ditulis ya dari kata apa tuh? Jadi kita tahu ya, istofa, yastofi. Mustafa berarti itu artinya yang terpilih, bukan yang memilih. Kalau yang memilih Mustafi. Mustafa itu artinya yang terpilih. Yang memilih Kanjeng Nabi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nih, fiilnya tak tulis ya. Istofa, yastofi. Kalau Mustafa, jadi sekarang tahu ya artinya Mustafa insya Allah. Oke. Artinya yang terpilih. Kalau Mustafi itu fa'il. Kayak misalnya apa tadi ya? Misalnya doraba yadribu, fa'ilnya apa? Dorib. Maf'ulnya madrub. Oke, benar. Sajada yasjudu, sajid. Maf'ulnya masjud. Nah, masjid juga bisa. Masjid tempat ibadah. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya, ikhwah. Ikhwah. Misalnya saya manggil kalian ikhwah, saudara-saudara ya. Kita lanjut ikhwah. Oke. Wa akhil kabir Mustafa. Kemudian wa ukhti. Nah, ini ukhti ya. Wa ukhti. Berarti apa dari apa? Ayo, apa? Dihilangin daknya, berarti jadinya dihilangin yaknya dulu. Dari kata apa aslinya? Ukhtun, Masya Allah, benar. Ukhtun. Apa jamaknya? Ada yang tahu? Benar, akhwat. Masya Allah. Udah sering ketemu akhwat berarti ya. Nih, ukhtun, akhwat, oke? Saudara-saudara, saudari ya, saudari, tapi jamak. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, berarti ini apa? Wa ukhti, berarti saudara perempuanku as-sughra. Kenapa sughra bukan soghir? Sughra itu dari kata apa? Soghir ya. Oke, kenapa sughra? Ada yang tahu? Sughra karena dia mu'annas atau mudzakar? Iya, mu'annas. Beda sama Mustafa karena laki-laki. Jadi bilangnya kabir, bukan kubro. Makanya ada misalnya nih, kiamah kubro. Kenapa disebutnya kiamah kubro bukan kabir? Karena tak marbutoh, benar, Masya Allah. Kenapa disebut ukhti soghiro? Ukhti sughro, bisa sebenarnya ukhti soghiro juga. Boleh dua-duanya, soghiro ataupun sughro. Kenapa disebut kiamah sughro? Karena tak marbutoh, bukan kiamah soghir. Bisa dipahami teman-teman semua, ikhwah? Oke. Wa ukhti sughra Salma, namanya itu Salma ya. Kenapa? Mau lanjut? Dilanjut nggak? Kemudian ta'ishu usrati, apa tuh ta'ishu? Ingat nggak kemarin? Asya ya isu, hidup atau tinggal ya kan? Ya, ta'ishu. Kenapa ta'ishu? Kenapa pakai tak? Karena tak marbutoh atau muannas. Kembali kepada siapa? Usroh. Usroh ya. Ta'ishu usroti. Karena ini kan fi'il mudhari ya. Jadi fi'ilnya di depan. Ta'ishu usroti. Usroti keluargaku di baitin jamil. Kenapa baitin jamil? Apa itu bait? Di rumah jamil, indah ya, yang bagus. Fi madinati Solo. Apa di mana? Di kota Solo. Oke, ini paragraf pertama. Bisa dipahami teman-teman semua ya, Wah? Ini baru satu paragraf ya. Terlalu meluas lah kita pembahasannya. Tapi bisa ngikutin nggak teman-teman? Enak kayak gini atau simpel-simpel aja? Enak kayak gini. Bisa ngikutin Mas Alfa? Insya Allah ya. Oke. Kalau simpel ya mungkin kita langsung terjemahin. Ini kita nggak sebutin misalnya nih. Kenapa bisa disebut duriba atau wulida? Jadi kita langsung terjemahin. Wulid itu berarti kan artinya dilahirkan. Kita nggak tahu asal usulnya. Lebih enak mana? Gini aja. Oke, ya udah. Lanjut ya, bismillah. Walidi, apa artinya tadi? Bapak saya atau ayahku. Aliyun, Ali, ya'mal. Nah, ini apa artinya? Amala ya'malu. Ya, bekerja.
Ka muhandisin mu'mari. Apa muhandis? Ka itu sebagai, kayak ka itu artinya seperti ya sebagai lah di sini kita terjemahin. Muhandis itu apa? Muhandis, ada yang tahu? Muhandis itu artinya arsitek. Ya, muhandisun. Ya, orang lapangan muhandis ya, arsitek. Ditulis, boleh ditulis. Muhandisun mi'mari. Arsitek. Muhandisun mi'mari itu artinya arsitek. Jadi profesi ya, salah satu profesi muhandisun mi'mari. Sudah ya? Apa Mas Alfa bisa nulis di situ apa kita tulis ini? Mau tulis ini, muhandisun mi'mari. Suratnya. Tulis papan tulis mawon. Oke. Bismillah. Ini sudah ya? Komat. Ya ampun, salat Rian.